Oke. Nah, kemudian kita juga memahami ya bahwa virtual memory itu lebih besar daripada physical memory. Ya, ada physical memory, ada virtual memory. Virtual memory lebih besar karena terkadang proses yang kita jalankan itu memang jumlahnya banyak gitu ya, dan melebihi kapasitas memori fisik kita. Nah, sehingga kita perlu virtual memory yang dia memang lebih besar daripada physical memory kita. Nah, dan untuk melakukan mapping dari virtual memory dan ke physical memory, kita membutuhkan MMU ini ya, di sini atau disebut sebagai memory map ya. Memory map unit, memory map unit. Nah, dia akan mapping dari virtual memory ke dalam physical memory. Nah, kemudian karena virtual memory ini dia lebih besar daripada physical memory, maka di physical memory ini dia pada dasarnya dia membutuhkan satu bantuan lagi gitu ya, bantuan untuk menyimpan memori tersebut, memori yang lebih besar daripada jumlahnya dia gitu. Nah, bantuannya itu ada pada backing store ya, ada backing store ini. Backing store ini adanya di mana? Adanya di hard disk gitu ya. Nah, proses dari physical memory ke backing store disebut swipe out, dari backing store ke physical memory disebut swipe in. Nah, makanya kita perlu hard disk swap gitu ya, swap. Nah, kemarin ini juga udah kita lihat ya teman-teman. Jadi di dalam virtual memory ini, di dalam virtual memory seperti ini, nah, ada address space-nya, ada ruang alamatnya, di mana address space ini atau ruang alamat ini itu kita menyusunnya itu bentuknya seperti ini. Jadi seandainya ada kode itu kita taruh di alamat yang paling bawah, kemudian data, kemudian di tengah-tengahnya barulah ini kita letakkan virtual memory kita gitu ya. Ya kalau stack berarti dari atas ke bawah, heap dari bawah ke atas. Kemudian ini juga udah kita pelajari. Kemudian konsep demand paging. Nah, konsep demand paging ini apa sih? Maksudnya konsep demand paging itu ya sesuai namanya ya, paging yang berdasarkan kebutuhan. Gitu ya. Kenapa kita memerlukan hal ini? Ya jelas untuk efisiensi. Gitu ya. Kenapa perlu ada efisiensi? Ya sebenarnya sih kalau kita baca nih ya penjelasannya nih di bawah. Misalnya ada satu proses, sebenarnya sih bisa-bisa aja kita ambil seluruh proses into memory at load time. Gitu ya. Tapi kan tentunya ketika kita ngebawa itu semua, ya ada berapa banyak page yang kita butuhkan, ya berapa frame, banyak frame yang kita butuhkan. Bukan? Nah, sehingga padahal yang namanya proses itu belum tentu semua bagian dari proses itu kita butuhkan pada saat itu juga. Bisa jadi kita butuhkannya nanti. Nah, oleh karena itu, kita juga bisa kan nge-bring a page into memory only when it is needed aja gitu. Ketika dia dibutuhin aja baru kita taruh di memory. Nah, ini tentunya hal ini akan membuat menjadi lebih efisien gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya ya seperti ini konsepnya. Jadi kita hanya mengambil page-page yang memang dibutuhkan aja. Ketika kita nggak nemu gitu ya, ketika di main memory itu nggak ada, barulah kita ambil. Itulah makanya konsep swap ya. Terus ada pager kayak gini. Seterusnya. Ini ada beberapa basic konsep kemarin juga udah ya. Nih, with swapping pager cases which pages will be used before swapping out again. Jadi kan ada sesuatu yang kita sebut sebagai pager ya, swapper yang kita sebut sebagai pager. Jadi pager ini swapper. Nah, pager ini nanti dia akan menebak page mana sih yang akan dipakai gitu ya sebelum dia swap out again. Jadi dia ngepredik dulu pages yang akan dipakai itu yang mana. Instead, pager brings in only those pages into memory. Jadi dia hanya akan ngebawa page yang akan dipakai selanjutnya aja, gitu ya. Jadi benar-benar di main paging gitu berdasarkan kebutuhan. Nah, gimana cara untuk menentukan pages-pages yang dibutuhkan itu? Nah, makanya di sini MMU-nya, gitu ya, itu perlu perlu functionality yang untuk bisa melihat atau untuk bisa menebak pages yang akan digunakan. Jadi ada new MMU functionality to implement demand paging. Jadi proses demand paging ini membutuhkan MMU dengan tambahan functionality. Jadi bukan MMU-nya lagi, MMU-nya bukan hanya bertugas nge-map dari virtual memory ke physical memory aja, gitu ya. Tapi MMU-nya ini nanti juga punya fungsi untuk mengambil pages yang emang dibutuhkan pada saat itu. Ngambil dari mana? Ngambilnya dari backing store. Gitu ya. Jadi misalnya mau kita taruh di physical memory gitu kan, page-nya dari virtual memory kita dapat page berapa gitu ya. Oh,
oh dapatnya ini gitu ya, oh ternyata di sini nggak ada, di physical memory nggak ada, tentunya kita harus cari dulu kan di dalam backing store gitu. Tuh, if pages needed are already memory resident, kalau emang dia udah ada di memori, no difference from non-demand paging gitu ya. Kalau emang udah ada di memorinya, memang udah ada di memori, ya udah berarti nggak usah dia MME functionality, new MME functionality ini nggak akan berfungsi lagi gitu ya. Maksudnya dia ya udah kan udah ada, dia udah sebagai memory resident gitu kan. Dari virtual memory di MMU ini nyari di apa namanya, nyari di dalam physical memory ternyata udah ketemu, ya udah. Tapi if page needed and not memory resident, jika dia bukan merupakan memory resident, belum ada di memori, gitu kan? Artinya kan berarti dia ada di backing store, gitu ya. Maka need to detect and load the page into memory from storage. Need to detect and load the page into memory from storage. Dia perlu ngambil page itu dari backing store atau dari storage, gitu. Dia harus ngambil dari sini, gitu ya. Tentunya without changing program behavior dan juga without programmer needing to change code. Gitu. Kemudian ada apa namanya, di sini satu mekanisme ya yang disebut sebagai valid invalid bit. With each page table entry, a valid invalid bit is associated. Jadi page table-nya, kita kan udah belajar page table tuh di atas tuh sebelumnya ya. Oh bukan ini ya, berarti di apa namanya, di nomor 9 tuh pas kita belajar page fault kemarin. Nah, di sini di chapter 9, nah, kita kan belajar page fault tuh. Gitu ya, kita belajar page fault apa namanya, di di frame page fault itu di sebelah kanannya itu ditambahin satu apa namanya, slot karakter lagi, satu bit lagi gitu ya, satu bit lagi ditambahin itu sebagai valid invalid bit gitu ya. Kalau valid ya berarti dia in memory, kalau invalid berarti not in memory gitu ya. Kalau valid berarti dia ada di memory atau dia merupakan memory resident, kalau invalid berarti dia tidak di memory. Nah, pertama-tama tentunya kalau kita menggunakan konsep ini ya, pertama kali komputer itu jalan gitu ya, ya jelas semuanya invalid ya, karena belum ngeload apapun gitu kan. Nah ini contohnya page table snapshot, ini contoh snapshotnya seperti ini. During MMU address translation, if invalid bit in page table entry is invalid, maka dia page fault. Nah, ingat ya di chapter 9 kemarin mengenai page fault. Jadi ketika sedang mentranslate atau sedang memapping gitu ya dari address virtual address ke physical address, gitu kan, ini juga bisa dilihat valid atau invalid. Ya, jika dia invalid ya, maka dia page fault. Ya, artinya dia belum ada di memori. Karena dia belum ada di memori, dia page fault, maka dia harus ngambil dari backing store. Gitu ya. Ya, seperti inilah kira-kira teman-teman ya. Page table when some pages are not in main memory. Ya, logical memory, physical memory, backing store, ada page table, ada valid invalidnya. Kalau dia invalid, ya berarti dia harus ngambil. Ini kan satu nih, dia invalid gitu ya. Satu, ya, invalid. Ya udah, berarti dicari itu B. Oh ternyata B ada di backing store. Ya, ini all 0 kan A valid. Oh berarti A ada nih valid. Nah, taruh 4 sini. Dan satu invalid yang ada dicari dulu. 2 valid, 2 ada nih C. Terus valid apa lagi? 5 valid juga F. Oh iya benar valid. Gitu ya. Itu terus ini ya mengenai page fault. Oke, ini sedikit disinggung di sini ya teman-teman. Silakan dilihat ya mengenai page fault. Jadi pertama page table semua invalid dulu, gitu kan. Ketika dia invalid maka dia page fault, gitu kan. Page fault dia masuk ke trap ya, page fault. Maka OS ini gitu ya, dia akan mencari gitu kan. OS akan mencari di dalam backing store. Ya, cari backing store, masukin ke physical memory, page table-nya di update menjadi valid. Dan begitu pun seterusnya, gitu ya. Sampai semuanya valid, terus ketika ada proses lagi dari logical address, ada proses lagi masuk, oh ternyata dia invalid, barulah dilakukan satu algoritma yang sama. Itu ya, itu mengenai demand paging.
Jadi intinya sih yang namanya paging itu memang sesuai dengan kebutuhan, ya intinya gitu aja. Jadi bagaimana caranya kita nggak ngeload semua page dalam satu proses itu, misalnya ada 10 page, nggak semuanya kita load gitu ya, tapi hanya page-page yang memang dibutuhkan aja. Artinya apa? Page-page yang memang sedang berjalan itu kan masih ada di memori gitu ya. Nah, sementara untuk page-page yang jarang digunakan gitu, ya itu bisa kita taruh di backing store kan kayak gitu. Nah, ketika sesuatu waktu dibutuhkan ya tinggal kita panggil aja. Gitu ya teman-teman. Oke. Terus kita masuk nih free frame list ya. When a page fault occurs, the operating system must bring the desired page from secondary storage into main memory. Okay, most operating system maintain a free frame list, a pool of free frames for satisfying such requests. Jadi tadi ya, gitu ya, OS itu harus mencari di dalam backing store. Nah, sehingga untuk OS ini bisa berpikir, gitu ya, bisa berpikir ya apa ngambilnya yang mana, gitu kan, page-nya ngambilnya yang mana, gitu. Makanya di sini dia pakai list gitu ya, disebut sebagai free frame list, a pool of free frames for satisfying such request. Jadi ada dia si OS ini dia apa namanya, dia pakai list gitu ya, dia pakai list untuk sebenarnya yang frame-frame yang free itu ada apa aja sih gitu ya. Operating system typically allocate free frames using a technique known as zero fill on demand. The content of the frames zeroed out before being allocated. When the system start up, all available memory is placed on the free frame list. Jadi si OS ini karena dia tugasnya tadi ada mencari yang apa namanya yang ada di dalam backing store. Setelah dia nyari kan dia kan harus naruh lagi tuh di dalam main memory gitu ya. Nah makanya si OS ini dia pakai list untuk ngelist atau ngedaftarin frame-frame mana aja yang kosong gitu ya teman-teman. Oke, jadi a pool of free frames for satisfying such request. Ya, jadi si OS ini dia punya free frame list dia untuk ngedaftarin sebenarnya frame-frame mana aja yang kosong gitu. Nah, sehingga si OS ini nantinya dia bisa mengalokasikan frame-frame yang kosong ini gitu ya. Nah, di sini ada tekniknya disebut sebagai zero fill on demand. The content of the frames zeroed out before being allocated. Nah, jadi terkadang OS juga punya kemampuan gitu ya untuk menolkan atau mengosongkan frame gitu ya before sebelum frame itu kita dialokasikan. Itu konsepnya seperti itu. Nah ini ada worst case ya, worst case dari demand paging ya, silakan teman-teman pelajari sendiri ini worst case-nya. Kemudian di sini juga ada performance of demand paging. Tadi kan kita pakai demand paging kan intinya sebenarnya untuk efisiensi. Nah, berarti ada sesuatu yang bisa kita hitung di sana gitu ya. Karena pemanggilan page table, pemanggilan penggunaan swap itu juga kan sebenarnya resource juga gitu ya. Itu juga ada cost-nya juga. Gitu. Sehingga ada performance dari konsep demand paging itu sendiri. Gitu ya. Ada 3 activities-nya di sini. Ada service di interrupt, careful coding means just several hundred instruction needed, read the page, lots of time, restart the process again just a small amount of time. Jadi tentunya perlu ada mekanisme ketika terjadi page fault gitu ya, ketika page fault dan di sini disebut sebagai interrupt. Maka interrupt ini dia harus ngapain gitu kan, dia harus melakukan apa gitu ya. Nah atau read the page lots of time gitu ya, si OS juga harus membaca page-nya. Nah, selain itu si OS juga harus restart the process again just a small. Jadi ada 3 major activity di dalam proses demand paging ini gitu ya. Terus ya ini silakan aja ya teman-teman pelajari ini mengenai EAT, effective access time. Sini juga ada contohnya juga. Ini sebenarnya tinggal teman-teman ini aja ya, tinggal teman-teman ikutin aja gitu ya yang ada di 2 slide ini gitu ya. Oke. Kemudian ada juga optimization-nya. Jadi karena ada performance-nya, maka sebenarnya kita juga bisa melakukan optimization terhadap demand paging ini gitu ya. Nah, ini juga silakan dipelajari, tapi yang penting yang jelas konsepnya itu seperti yang tadi udah kita bahas.
Kemudian sekarang copy on write. Nah, copy on write ini apa? Jadi COW atau copy on write allows both parent and child processes to initially share the same pages in memory. Jadi gini teman-teman, di dalam sistem operasi itu kan ada proses gitu ya, proses. Nah, proses ini sebenarnya dia bisa memiliki anak gitu ya, bisa memiliki anak. Proses anakan gitu ya, dia memiliki anak yang merupakan bagian dari dia juga gitu ya. Jadi ada proses parent, kita nyebutnya ada parent proses, ada juga child proses. Nah, pada saat parent proses ini menghasilkan satu child proses gitu ya, dari parent proses nih, parent proses dia menghasilkan child proses pertama kali, sebenarnya dia proses ini bisa aja dia sebenarnya mengakses pages yang sama di memori. Jadi ini sebenarnya konsep untuk efisiensi juga. Jadi ketika proses itu kita duplikasi gitu ya, atau kita jadikan child, tidak serta merta kita mengalokasikan page yang baru di memori gitu. Tapi kita bisa menggunakan page yang sama dan diakses oleh dua proses yang berbeda gitu teman-teman. Nah, jadi tujuannya ya jelas untuk efisiensi gitu ya. Uang pagesnya sama kok, satu page diakses oleh dua proses, yang satu proses parent, yang satu proses child gitu ya. Tapi gitu ya, once if either process modifies a shared page, jadi once salah satunya gitu ya, one of them dia modifies a shared page, maka only then is the page copied. Jadi artinya ketika ada salah satu proses itu melakukan modifikasi gitu ya, modifikasi terhadap page tersebut, barulah page tersebut yang baru ini diduplikasi gitu ya, barulah page ini di copy. Jadi ketika ada salah satu proses, baik itu proses parent maupun proses child, itu dia melakukan melakukan modifikasi gitu ya terhadap page tersebut, maka barulah pada saat itu page tersebut diduplikasi. Nah, sehingga di sini tentunya adalah efisiensi ya. COE atau di sini ini konsep ini disebut sebagai copy on write gitu ya. Jadi copy on write allows more efficient process creation as only modified pages are copied. Jadi only modified pages are copied. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ilustrasinya kayak gini. Setelah physical memory ini ada page A, page B, page C gitu ya. Nah, ada proses 1, ada proses 2. Proses 2 ini anak dari proses 1. Ketika baru initially jalan proses 1, prak gitu ya. Terus dia menghasilkan proses 2, track gitu kan. Nah, itu sebenarnya semua menghasilkan page atau merefer ke page yang sama gitu ya. Jadi kebayang ya di memori mereka nge-refernya ke page yang sama. Nah, ketika proses 1 ini atau parent-nya ini tadi melakukan modifikasi ke page C gitu ya, barulah page C ini terjadi duplikasi atau di copy gitu ya, di copy, kemudian barulah proses 1 dia nge-refer bukan lagi ke page C tapi ke copy of page C. Nah, sementara page C-nya sendiri itu tetap diakses oleh proses kedua. Gitu ya teman-teman. Ini yang disebut sebagai copy on write, konsep copy on write. Gitu ya. Kapan sih proses 1 menghasilkan proses 2? Itu salah satunya itu dengan menggunakan fork ya, fork. Jadi ketika kita menggunakan fork, maka proses 1 itu akan menghasilkan proses anakan yang disebut sebagai child. Ya. Nah, what happens if there is no free frame? Jadi sekarang kita beranjak lagi teman-teman ke konsep berikutnya gitu ya. What happens if there is no free frame? Jadi kebayang sekarang misalnya di physical memory gitu ya, itu sudah udah nggak ada lagi frame yang kosong. Nah, teman-teman tahu bedanya frame sama page juga udah paham ya. Nah, sekarang di memori kita itu udah nggak ada lagi frame yang kosong. Jadi semuanya
udah used up by process pages. Used up by process pages. Jadi pages dari proses ini dia udah make semua free frame yang ada di memori kita. Also in demand from kernel, IO buffers dan seterusnya. How much to allocate to each? Ya. Artinya apa sih ya? Maksudnya di sini maksudnya apa sih? Maksudnya tuh kita harus gimana nih ketika di dalam memori kita itu page frame-nya udah penuh dengan page-page yang kita pakai. Nah, seandainya hal ini terjadi gitu ya. Jadi dari tadi kan kita cuma ngebahas demand paging gitu ya. Nggak semua page itu kita taruh di dalam frame di dalam memori gitu kan. Hanya untuk page-page yang dibutuhkan aja yang kita taruh di dalam memori gitu kan. Kita udah pelajari itu ya. Jadi proses misalnya ada 3 page, satu proses ada 3 page. Yang dibutuhkan ketika running pada saat kita sekarang ngejalanin misalnya, itu cuma dibutuhkan 2 page. Maka 1 page ditaruh di backing store, yang 2 kita taruh di dalam physical memory gitu kan. Konsep demand paging adalah ya ketika page yang ketiga itu dibutuhkan, maka page ketiga tadi akan dipanggil gitu kan. Page ketiga tadi akan dipanggil oleh OS, kemudian diletakkan di main memory. Kemudian OS akan mengupdate page table-nya. Gitu ya. Nah, itu adalah konsep demand paging. Nah, sekarang problemnya adalah oke lah, satu proses itu page-nya ada 3 dan yang ditaruh di main memory cuma 2, ya kan? Sekarang kalau prosesnya cuma 1 kan kayak gitu ya. Kalau prosesnya ada 10 gitu ya, atau prosesnya ada lebih dari 20 proses misalnya masuk gitu ya secara bersamaan. Page-nya kan memang nggak semuanya yang masuk ke dalam memori. Tapi artinya apa? Ada potensi bahwa memori kita akan penuh. Gitu kan? Tetap aja ada potensi memori kita akan penuh. Gitu ya. Jadi konsep demand paging tadi itu sebenarnya untuk melakukan efisiensi saja, tetapi tidak menghilangkan potensi bahwa memori kita suatu saat tetap akan penuh. Gitu ya. Nah, ketika memori kita sudah penuh, maka kita perlu konsep lain, ya, konsep baru, gitu ya. Ketika kita ingin menjalankan satu proses yang current process, gitu, kita akan menghadirkan satu proses baru. Nah, itu yang disebut sebagai konsep page replacement, ya, teman-teman. Konsep page replacement. Jadi caranya find some page in memory. Algoritmanya ya, intinya gini. Find some page in memory, but not really in use. Page it out, ya. Jadi kita cari page-page yang ada di memori kita itu yang penuh tuh kita pilih gitu kan, kita pilih mana sebenarnya yang not really in use gitu ya, yang nggak terlalu dipakai banget gitu ya, kemudian kita keluarin. Nah, itu konsep dasarnya sebenarnya seperti itu, konsep dasarnya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana kita find some page in memory yang not really in use, kan gitu ya problemnya kan. Gimana caranya kita menemukan page di memori kita yang dia itu not really in use? Gimana caranya? Kita bingung kan? Gimana gitu? Padahal itu aja yang ada di main memory aja itu udah kita saring kan sebenarnya. Itu udah hasil kita saring dari proses yang page-page yang emang hanya dibutuhkan saja gitu kan. Nah, sekarang dari yang dibutuhkan kita saring lagi, kita saring lagi mana yang lebih yang memang prioritasnya itu lebih tinggi gitu ya. Memang sekarang lagi banget dikerjain. Gitu. Jadi kita cari yang not really in use. Ya, makanya di sini dia menggunakan kata not really, gitu ya, bukan not in use. Karena kalau emang di dalam memori mah pasti dia in use, gitu ya. Kalau dia ada di dalam memori dia pasti in use, gitu kan. Makanya di sini dipakainya kalimat not really. Jadi yang dibutuhin sih tapi enggak juga, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu memerlukan algoritma gitu ya, algoritma untuk page replacement ini gitu. Algoritmanya sendiri juga tentunya nanti akan ada beberapa algoritma ya teman-teman, dan ada performa dari masing-masing algoritma tersebut. Kita membutuhkan algoritma which will result in minimum number of page faults. Ini kuncinya ya, kita membutuhkan algoritma yang menghasilkan page fault yang paling kecil ya. Ingat kenapa? Karena kalau page fault kan nanti dia akan nyari lagi di backing store. Nah, itu cost lagi kan. Nah, cost lagi artinya jadi nggak, efisiensinya berkurang gitu. Itu kan ada cost lagi. Ya, sekali
sekali page table leak-nya MMU nggak ketemu di page table terus dia nyari ke backing store, nah itu kan satu cost gitu ya. Nah makanya kita butuh algoritma yang bisa menghasilkan minimum di page fault gitu ya. Dan konsekuensi lain adalah same page may be built into memory several times ya, karena emang page-nya tadi kita keluarin dulu gitu kan, karena page-nya kita keluarin dulu maka tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan dipanggil lagi gitu kan. Dan hal ini bisa jadi terjadi berkali-kali gitu ya dengan algoritma-algoritma yang ada. Nah, ini berbagai macam hal yang tadi telah kita bahas, yang telah tadi kita jelaskan, itu disebut sebagai page replacement gitu ya. Ini manfaat-manfaatnya ya. Prevent over allocation of memory by modifying page fault service routine to include page replacement. Jadi page fault service routine, ini page fault ini kan tadi dikerjakan oleh MMU gitu kan ya. Nah itu juga harus ada sekarang kita masukin lagi service untuk page replacement. Ya. Kemudian use modify atau dirty bit to reduce overhead of page transfers. Only modified pages are written to disk. Use modify bit, jadi maksudnya modify ini disebut sebagai dirty gitu ya, jadi bit yang memang sudah dimodify. To reduce overhead of page transfers. Only modified pages are written to disk. Page replacement complete separation between logical memory and physical memory. Last physical memory can be files. Okay. Nah ini ilustrasinya teman-teman. Misalnya di sini ada physical memory ya. Di sini ada physical memory. Physical memorinya kalau kita lihat nih, dia itu udah sampai atas nih, udah full ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah full nih. Ya. Semuanya udah ada nih. DC, F, H, A, E ya kan. Ini semua udah ada. Nah, ketika PC atau ya komputer kita gitu ya. Di sini ada untuk proses ini ada satu buah proses terdiri dari 4 page gitu kan. Kemudian page yang ke-1 yang isinya adalah B ini ingin masukkan gitu ya ke dalam physical memory, dipanggil gitu kan. Ketika dipanggil dilihat di page table-nya ternyata 1 itu invalid sini ya. Invalid. Kalau invalid berarti kan dia harus mencari di backing store. Cari backing store gitu ya. B ditaruh di sini. Taruh di mana nih B di physical memory gitu ya. Ya cari aja yang kosong. Kosong mana ya? Ini misalnya 01 nih ya, 1 ini kosong nih. Ya udah misalnya B taruh di sini. Nah, terus kita proses 2 nih. Proses 2 datang gitu kan misalnya. Proses 2 ada 4 page juga, E, F, G, H. Gitu kan. Nah, berarti di sini misalnya dia mau yang E udah ada, terus yang F udah ada, yang H juga udah ada. Sekarang yang G. Yang G kan berarti di sini nomor atau address yang kedua gitu ya, 012. Ini 012. Invalid juga nih. Karena dia invalid, maka dia akan manggil ke backing store. Ya kan, dia kan page fault nih, track page fault. Panggillah ke backing store, ya kan? Nah, setelah dipanggil ke backing store, barulah dicari kan, ini G mau ditaruh di mana nih? 1 tadi udah penuh kan. Nah, sehingga kita harus mereplace salah satu page yang ada di dalam memori ini. Gitu ya. Nah, itulah kasusnya. Jadi yang B ini masuk ke 1 udah bisa gitu kan. Yang G nggak bisa karena udah penuh. Ya, makanya kita perlu algoritma page replacement untuk nge-replace page yang ada di sini. Oke, nah ini basicnya teman-teman, basic page replacement ya. Find the location of the desired page on disk. Yang pertama jelas tadi kita cari dulu B dan cari G-nya dulu di disk gitu kan. Kemudian kita cari free frame-nya. Jika ada free frame, use it. Jika di sini ada free frame 1, masukin aja nih B masuk ke situ, gitu kan. Tapi jika no free frame, use a page replacement algorithm to select a victim frame. Maka di sini kita membutuhkan page replacement algorithm untuk mengganti salah satu page yang ada di sini. Gitu ya. Write victim frame to disk if dirty. Jadi maksudnya apa sih ini? Maksudnya ya
ketika victim frame-nya ini ada perubahan gitu ya, memang dia ada perubahan, barulah kita write frame ini ke disk lagi. Tapi kalau nggak ada perubahan ya udah nggak usah. Ya. Kemudian bring the desired page into the new free frame, update the page and frame tables. Nah, jangan lupa update page tables-nya. Kemudian kita continue the page. Not now potentially to page transfers to page fault, increasing EAT. Nah, EAT ini apa nih? EAT ini yang tadi ya. Nah, ini ya, effective access time. Meningkatkan effective access time. Ini ilustrasi juga mengenai page replacement ya, teman-teman. Ilustrasi mengenai page replacement. Jadi ada invalid, ada valid ya. Kita lihat aja nih sesuai dengan angkanya aja ya. Pertama dari physical memory nih. Di sini ada victim ya, F ini dengan apa namanya frame dengan beralamat F ini menjadi victim. Nah, maka swap out victim page, kita keluarin dulu, itu kan. Swap out victim page, keluarin. Kemudian change to invalid, kemudian swap desired page in, reset pageable for new page. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Pertama-tama ya kita keluarin dulu aja gitu ya, intinya kita keluarin dulu karena ini nantinya akan kita jadikan free frame gitu ya. Jadi ceritanya misalnya physical memory-nya penuh, ini ada satu frame, itu frame dengan alamat F ini yang kita jadikan victim. Ya udah ini kita keluarin dulu. Ketika kita ini keluarin kan dia menjadi kosong gitu ya. Ketika jadi kosong ya udah kita ambil page yang kita inginkan untuk masuk, kita masukin. Itu kan truk. Ketika kita masukin, oh ya tadi jangan lupa ketika kita udah save out kita update dulu gitu ya, save out victim page gitu, kemudian kita update dulu F ini yang tadinya valid nih, ya valid nih, ini kita ubah jadi invalid gitu ya. F ini yang tadinya valid kita ubah jadi invalid. Setelah kita ubah jadi invalid, terus kita masukkan desired page masuk ke sini, kemudian kita reset lagi, reset page table for new page, kita reset lagi karena ini yang page barunya kan kita nggak tahu dia ada di mana. Nah, jadi page table-nya kita reset lagi sehingga nanti page dengan F ini nanti menjadi baru lagi, gitu ya. Maksudnya F ini nanti nilainya bukan lagi apa namanya F ini kan address-nya, gitu ya. Ya nanti kan isinya akan berubah, gitu ya. Sehingga kita perlu update page table-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke algoritma, ya, algoritma page replacement. Nah, oke. Sini ada beberapa konsep dulu ya teman-teman, kita akan baca secara singkat aja nih. Pertama, frame allocation algorithm ya, determines how many frames to give each process dan which frames to replace. Jadi page replacement algorithm want lowest page fault rate on both first access and reaccess. Jadi kalau untuk algoritma frame allocation, jadi kita mengalokasikan frame, gitu ya. Kita kan akan menentukan sebenarnya frame itu untuk setiap proses kan terdiri dari beberapa page. Nah, sehingga kita perlu menentukan berapa jumlah frame yang dibutuhkan untuk satu proses tersebut, gitu kan. Kemudian kita juga membutuhkan teknik untuk frame-frame mana sih yang harus kita replace. Ya, itu adalah frame allocation algorithm. Nah, tapi sekarang ini sebenarnya yang kita pelajari itu adalah yang poin yang kedua ya. Itu adalah page replacement algorithm. Want lowest page fault rate on both first access and reaccess. Nah, jangan lupa ketika terjadi page fault gitu kan, kita taruh di backing store, kita jadikan salah satu victim, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan akan kita akses kembali, gitu ya. Nah, page replacement algorithm ini kita perlu mengevaluasikannya by running it on particular string of memory references. Jadi kita perlu melakukan evaluasi gitu ya terhadap algoritma tersebut, algoritma yang akan kita pelajari nanti, gitu ya. And computing the number of page fault, dan kita menghitung page fault-nya ada berapa, gitu kan.
String sendiri is just page numbers, not full address. Repeated access to the same page doesn't cause a page fault. Result depend on number of frame available. In all our examples, the reference string of reference page number is, ini contoh ya, misalnya contoh reference stringnya adalah ini gitu ya, reference stringnya adalah ini, ya anggap aja page-nya lah ya, page-nya adalah ini, dan ini juga sebenarnya bukan full address ya, ini cuma page number nih, ini page numbernya, page numbernya ada 7, 01, 20, 304. Nah, ini dalam bentuk string ya teman-teman. Jadi reference stringnya ini merupakan page number. Dia bukan full address ya, dia hanya page number aja. Kemudian result depend on number of frame available. Jadi kita akan melihat algoritma ini bagaimana berjalannya algoritmanya satu persatu, tapi nanti kita tidak boleh terjebak pada jumlah frame-nya gitu ya. Jadi semua hasilnya ini akan tergantung pada jumlah frame yang tersedia. Ya, jumlah frame yang tersedia. Artinya seandainya nanti ada soalnya yang berbeda gitu ya, reference string-nya diganti, kemudian jumlah frame-nya juga diganti. Nah, itu nanti kita harus hati-hati ya menandakan yang coretnya gitu dan menjawabnya tentunya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi semakin banyak frame gitu ya, semakin banyak frame gitu kan. Nah, ini number of page fault-nya akan semakin berkurang. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sedikit ada anomali ya teman-teman. Ketika page fault-nya itu tinggi, itu untuk jelas untuk frame-nya yang sedikit. Tapi ketika frame-nya bertambah, dia menurunnya itu secara eksponensial seperti ini ya. Tapi ada sometime ya, ketika frame-nya itu misalnya udah 5, 6, 7, 8 dan seterusnya nih, dia sama-sama aja tuh ya. Page fault-nya sama-sama aja. Di 4 juga terus gitu, sama terus gitu. Sampai panjang gitu. Sampai ke kanan terus gitu ya. Number of frame-nya semakin banyak, tidak lantas membuat page fault-nya itu juga menjadi 0 gitu ya. Jadi akan terus terjadi page fault itu. Ya, karena proses kita sebagai user itu selalu ada lagi yang baru, selalu ada lagi gitu ya. Oke. Nah, ini grafnya aja untuk menggambarkan secara lebih mudah. Ada algoritma pertama, algoritma yang disebut first in first out algoritma. Gimana sih cara bacanya? Ya, cara bacanya gimana sih? Oke, kita lihat nih biar lebih lega ya teman-teman. Oke, cara bacanya tuh tadi kan ada reference string-nya nih, kayak gini ya. Nanti mungkin di soal di UTS atau segala macam, itu bisa juga kayak gini ya. Ada reference string-nya kayak gini. Kemudian ada frame-nya ya, 3 frame. Sini ada 3 frame. 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3. Ada frame-nya, frame-nya ada 3. Makanya tadi kan ada frame allocation juga kan. Jadi tergantung nanti hasil dari frame allocation-nya itu berapa gitu. Ntar frame-nya disediakannya berapa. Bisa 3, 4, 5, 6. Terserah. So, tergantung soal. Oke, karena di sini ada 3 frame, maka 3 pages can be in memory at a time per process. Jadi itu satu proses, pages yang bisa masuk itu 3. Gitu ya. Nah, dengan algoritma first in first out dan dengan reference string yang atas ini, pertama, karena first in first out ya, jadi yang masuk pertama dialah yang keluar pertama. Ketika 7 masuk, dia masuk aja ke page pertama atau ke frame 0 ya, frame 0 masuk ke frame 1 masuk ke frame 2 gitu kan. Jadi di sini 3 frame awal 7 0 1 beres kan. Terus ketika 2 masuk, maka dia akan nge-replace yang first in. Yang first in itu siapa? 7 kan. Ya, maka 7 diganti nih, jadi 2 ya, 2. Terus 0 masuk mana? Oh, 0 udah ada. Ya udah, kalau udah ada nggak usah di replace, gitu kan. 0 udah ada dan statusnya pun tidak berganti, tetap yang first in itu sekarang berubah menjadi 0, 1 dan sekarang 2 adalah yang terbaru, gitu kan. Dan 3 masuk nggak ada nih, maka dia harus diganti nih salah satu. Ini ganti adalah yang 0 ya, diganti adalah 0 karena 0 menjadi yang paling lama gitu ya. 0 ini berubah menjadi yang paling lama.
maka 3 diganti 2 3 1. Ketika 0 masuk yang diganti adalah 1 gitu ya. Ketika 4 masuk yang diganti adalah 2 gitu kan. Ketika 2 masuk, padahal tadi 2 baru aja kita keluarin, 2 masuk lagi, ya sayang banget ya. Kalau andai aja kita tahu kan, seandainya kita tahu 2 tadi nggak perlu kita keluarin, kita ganti adalah 3 gitu kan. Problemnya kita nggak tahu ya. Nah, sekarang 2 masuk nih, 2 masuk, 4 3 0, 2 masuk, nggak ada nih, berarti harus kita ganti. Ini ganti adalah yang 3 ya, 3. Nah, terus sekarang 3 masuk, 3 lagi masuk, baru aja kita keluarin kan. Sekarang 3 masuk, ya 3 masuk, ya udah 0 diganti, jadi 4 2 3. Sekarang 0 ya diganti 4, 3 tetap ya, 2 tetap 1, tapi 1 yang diganti adalah 2 karena 2 menjadi yang paling lama. 1 ya diganti, 2 masuk sini nggak bisa, berarti 3 yang diganti ya. Terus 0 tetap, 1 tetap 7, berarti 0 gitu kan. 7 terus 0 yang diubah adalah 1 yang diubah adalah 2. Hasil terakhir adalah 701 kayak gini. Dan dia terjadi 15 kali page fault dengan algoritma first in first out seperti ini. Gitu ya teman-teman. Dan hasilnya ini tentunya akan bervariasi tergantung dengan reference string yang ada di soal nanti gitu ya. Can vary by reference string ya. Misalnya 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 hasilnya kayak gini ya. 1 2 3 4 ganti ya. 1 hilang ganti lagi 2, terus 2-nya udah hilang kita taruh lagi 5 baru bayang aja nih, ini kayak gini page fault semua nih ya. Kalau kayak gini nih teman-teman bayangin aja nih ya, 1 2 3 4 nggak ada kan, ganti page fault 1 ya kan. Terus satunya udah hilang, page fault lagi 2-nya udah hilang, page fault lagi 3 5 nggak ada, page fault berarti 4. Satunya tadi masih ada nggak? Oke masih ada. 2-nya masih ada nggak? 2 masih ada. 3 nggak ada. Oke berarti page fault lagi gitu kan. 4 page fault lagi. 5 berarti ada berapa page? 10 page fault. Padahal reference stringnya cuma berapa nih? Ini rumah saya hujan. Hujannya gede banget kalau di sini Subang. Saya lagi di Subang. Hujannya gede banget. Udah saya tutup. Semoga kedengeran ya suaranya. Nah, kayak gitu ya teman-teman mengenai algoritma first in first out ini. Dan ternyata ya ada satu anomali yang disebut sebagai Belady's anomaly, dimana ketika adding more frames justru dia can cause more page fault ya. Jadi ketika adding more frames, kita nambahin frames, justru terjadi page fault yang disebut sebagai Belady's anomaly. How to track edges of page. Terus gimana cara nge-track edges dari page-nya atau usia dari page-nya? Ya kita pakai FIFO-Q. Ya terserah teman-teman ya mau pakai algoritmanya gimana. Kalau di soal ya, kalau di soal ngerjain ya silakan. Tapi kalau di OS ya kita pakai, atau di sistem operasi secara real ya, dia menggunakan FIFO ya, FIFO-Q. Nah, FIFO illustrating Belady's anomaly. Jadi ada anomali Belady's ini terjadi pada FIFO gitu ya. Ketika frame-nya ditambah, page fault-nya tetap segitu-gitu aja. Nah ini kan berarti artinya perbandingannya ya semakin banyak kita nambah frame gitu ya, page fault-nya juga ya semakin besar gitu ya. Seperti itu, artinya ini tidak semakin bertambah. Nah ini kan ada kayak di sini nih, dari 3 ke 4 nih, dari 3 ke 4 ternyata tidak serta-merta gitu ya, menambahkan frame itu justru mengurangi page fault. Tapi enggak, dari frame 3 ke frame 4 kita tambahin, berarti page fault-nya justru nambah gitu ya. Yang tadinya 9 jadi 10. Nah inilah yang disebut sebagai Belady's anomaly gitu ya. Jadi tidak semuanya tuh turun. Terus kayak dari 1 ke 2 nih, dari 1 ke 2 page fault-nya juga nggak turun tuh gitu ya. Dia tetap page fault-nya di 12. Ketika ditambahin 3 turun jadi 9. Tapi ketika ditambahin 4 justru naik jadi 10. Nah, ketika ditambahin 5, nah ini dia turun jadi 5 drastis. Tapi ketika ditambahin jadi 6, nggak lantas dia jadi 4 kan page fault-nya. Dia
this anomaly gitu ya. Ada masa-masa ketika menambahkan frame itu justru meningkatkan page fault, atau menambahkan frame tetapi tidak menurunkan jumlah page fault. Ya. Oke, itu untuk algoritma first in first out ya, teman-teman. First in first out. Sekarang kita masuk ke algoritma yang berikutnya, yang disebut sebagai algoritma optimum atau optimal. Nah, algoritma optimal ini algoritma yang berusaha membaca masa depan sebenarnya. Jadi kuncinya adalah dia akan nge-replace page that will not be used for longest period of time. Jadi, kita akan nge-replace page-nya, tapi kita perlu tahu dulu gitu kan, page mana yang kira-kira nih dia tuh nggak bakalan dipakai gitu ya, dia nggak bakal dipakai lagi lama dan dalam waktu yang paling lama gitu kan. Nah, kita cari page yang kira-kira dia tuh nggak bakalan dipakai dalam jangka waktu yang paling lama. Line it is optimal for the example. Line is optimal for the example. Maksudnya, contohnya misalnya kita ngelihat 9 next page ya. Page berikutnya kita lihat ada 9 page ke depan, kita lihat, kita prediksi kira-kira mana sih yang 9 page di antara 9 page itu tidak akan digunakan dalam waktu yang lama. Ya, jadi kita ngeceknya itu per 9 page. Itu untuk example aja. Ini nanti bisa aja soalnya diganti ya. Misalnya 5 gitu ya. 5 is optimal for the example misalnya. Ya berarti artinya cuma 5 aja yang kita prediksi. 5 page berikutnya, next page. Ya. Kenapa kita menggunakan ada example harus 9, terus tadi saya bilang 5 dan seterusnya, karena sebenarnya kita cannot read the future ya, kita nggak bisa baca future masa depan keseluruhan itu, kita nggak bisa gitu. Jadi reference string ini kita tuh nggak tahu gitu ya, dan reference string ini di real case OS ya, ketika sedang berjalan gitu kan, nah, dia kan akan berubah-ubah lagi ya teman-teman ya. Artinya dia nanti akan nambah lagi gitu, stringnya dia akan nambah lagi dengan proses baru, proses lama hilang, proses baru datang, stringnya akan muncul lagi yang baru. Nah, sehingga sebenarnya kita tuh nggak bisa ngebaca the whole string gitu ya, kita nggak bisa gitu baca proses masa depan yang akan masuk tuh apa aja, kita nggak bisa. Kita cuma bisa baca ya sedikit gitu ya, sedikit aja gitu, beberapa aja gitu. Nah, sehingga selain itu kalau kita mau bacanya semuanya kita baca, tentunya itu juga akan memakan cost yang cukup besar juga gitu ya, karena ngebaca itu juga ada costnya juga gitu ya. Nah, makanya di sini nanti akan kita kasih gitu ya, optimalnya itu berapa sih page yang dibaca di masa depan ya. Nah, dalam kasus ini adalah 9. Dalam kasus ini adalah 9. Jadi gimana caranya? Jadi reference string-nya ini sama ya, ini reference string-nya. Ini frame-nya ada 3. Dia pakai algoritma optimal. Pertama 7 ya masuk. 7 masuk sini kan. Oke. Terus 0 masuk. 0 masuk sini. Kan? Terus 1 masuk sini. Ketika udah masuk, jadilah ini ya 701 kan, ini ya. Ini 2 nih, 2 mau masuk nih, page fault kan dia. Nah, tapi kan dia mau masuk ke yang mana? Kalau untuk first in first out jelas 7 aja langsung diganti gitu kan. Nah, tapi karena ini adalah algoritma optimal, kita ngebaca dulu 9 reference ke depannya, 9 page di depan, page number ke depan ada apa aja. Kita lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini nih. Kita baca nih dari sini. Ya. 203, 04, 2303. Terus kita cocokin sama 701. Angka 7 nggak ada kan? Angka 7 nggak ada. Adanya angka 0 dan
Oh, 1 juga nggak ada. Gitu ya. 1 juga nggak ada. Adanya angka 0 aja. 0, 0, 0. Gitu kan. Ya udah, berarti kalau gitu angka 0, dia nomor 2 jangan masuk ke angka 0. Angka 2 masuknya kemana dong? Nah, setelah ini barulah ya udah, karena di sini ada angka 7 dan angka 1, ya udah angka 7 aja. Yang pertama kita temuin aja, dan dia karena poinnya sama ya antara angka 7 dan angka 1, gitu kan. Ya udah angka 7 aja yang kita ganti. Sehingga 2 menggantikan 7. Ya. Oke. 0 masuk, pas 0 mau masuk ternyata udah ada nih. Jadi dia aman ya, aman. Oke. Kemudian sekarang 3 mau masuk. Wah, nggak bisa nih. Nah, nggak bisa, dan dia harus menentukan algoritma kan. Tentukan algoritma di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini kan. Nah, sampai sini nih. Kemudian setelah itu dilihat kan, dari 9 page ini, gitu kan, ada angka apa aja nih? 201. 2 muncul 2 kali. 0 muncul 2 kali juga. 1 muncul cuma sekali. Nah, karena 1 kemungkinan muncul cuma sekali, maka yang diganti adalah 1. Jadi 3 masuk ke sini ya, biar gampang. Set. Nah, kayak gini lah. 3 set ya. Masuklah nih 3. Berubah kan jadi 203. Terus 0 ya. 0 masuk, jelas nih 0 masuk, ada nih sini kan. 4 nggak ada. Ya seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini. Terus dilihat ya, di sini ada apa aja. Oh, ada 2, 0 dan 3 nih. Dua-duanya ada. 2 masuk berapa kali? 2, 1, 2, 3. 3 kali nih, 2. Terus kalau 3, 2 kali. Kalau 0, 2 kali gitu ya. Berarti antara 0 atau 3. Nah, karena antara 0 atau 3, yang pertama kali ditemukan adalah 0 gitu kan. Berarti 0 yang diganti. Maka 4 masuk ke 0. Set. Ya. 4 masuk ke 0. 2 tetap sama, sini 3 tetap sama, sini 0 nggak ada kan. Nah, sekali lagi cari lagi gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini. Gitu kan. 0 mau masuk nggak bisa, cari sini kan. 2 muncul 2 kali. 4 nggak muncul. 3 muncul sekali. Berarti yang diganti adalah 4. Oke. 4 masuk ya. Oke. 3 ada, 3 masuk. 2 masuk. 1 nggak bisa. Ya udah, cari aja nih. 1 ke sana gitu ya, sampai sini. Gitu kan. Yang paling sering muncul apa? 2 dan 0 ya. Sini 2 muncul sekali, 0 muncul 2 kali. Berarti yang diganti adalah 3. Gitu kan? Jadi 1 masuk ke 3. 2 tetap, 0 tetap, 1 tetap, 7. Kita lihat aja 7 ya kan. 0 sama 1 ada nih, berarti 2 yang diganti. 7 masuk. Oke. Gitu ya teman-teman, kira-kira. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman, mengenai algoritma optimum ini. Kemudian caranya kita clear dulu ya. Clear all drawings. Oh, oke. Nah, itu mengenai algoritma optimum. Jadi kita harus bisa membaca masa depan dulu, ya teman-teman. Baru kemudian setelah itu kita masuk ke algoritma berikutnya yang disebut sebagai algoritma least recently used algorithm. Nah, kalau untuk algoritma LRU ini atau least recently used, ini algoritmanya ini kita menggunakan knowledge past knowledge atau knowledge yang lalu rather than future knowledge. Jadi kalau yang
optimum tadi, kalau yang optimum kita kan pakai membaca masa depan gitu ya, terus optimumnya berapa sih ya, 9 atau berapa gitu ya. Kalau ini justru kebalik gitu ya, kita pakai past knowledge, ini knowledge yang telah lalu. Nah, inti dari algoritma ini adalah replace page that has not been used in the most amount of time. Ya, page that has not been used in the most amount of time. Jadi, kita menghitung usianya dia, gitu ya. Kita menghitung usianya dia dan kita menggantikan halaman yang emang nggak pernah dipakai, gitu ya. Yang paling lama nggak pernah dipakai, paling lama tidak pernah dipakai. Jadi ini sebenarnya justru mirip dengan first in first out, cuma bedanya kalau first in first out kan dia siapa yang masuk pertama, kemudian dia akan keluar pertama. Nah, tapi kalau first in first out tidak dihitung ketika page itu diakses. Ketika page itu diakses, itu umurnya nggak nambah kalau untuk yang Vivo, gitu ya. Atau umurnya yang nggak nambah gitu ya, dia poinnya nggak nambah. Tapi kalau untuk LRU, ketika ada page yang memang udah ada di main memory ketemu gitu ya, nah itu diupdate tuh, dia jadi baru lagi. Itu bedanya itu untuk LRU sama Vivo, ya. Associate time of last use with each page. Jadi kuncinya kalau Vivo itu adalah yang masuk pertama, itu kalau Vivo yang masuk pertama ya, Vivo first in first out. Jadi bahasanya itu in, yang masuk pertama. Kalau list recently used, kuncinya itu adalah used, yang dipakai, gitu ya. Yang dipakai, yang tidak dipakai paling lama, ya, yang tidak dipakai paling lama. Ya contohnya di sini ada reference stringnya misalnya sama ya, reference stringnya sama, dia masuk nih sini 7 masuk jelas, 5 lancar ya, 0 jelas, 1 jelas. Nah, ketika 2 masuk, dia 2 mau masuk, yang paling lama nggak dipakai kan 7 ya, ya berarti masuk aja deh, thread 2, ya kan? Ketika 0 mau masuk, udah ada kan? Ya udah, ya kan? Jadi nggak diapa-apain tuh, nah, karena nggak diapa-apain kan. Tapi kan artinya 0 ini dipakai, gitu ya, ini dipakai. Jadi 0 ini umurnya jadi muda lagi dia tuh, ya, yang tadinya dia lama gitu, pas nomor 2 dia berubah jadi baru lagi gitu ya. Jadi yang terbaru sekarang di apa namanya, diurut dari yang lama ke yang baru, jadi ini ya 2 terus 0 1 gitu ya. Jadi dari yang paling bawah terus ke paling atas baru ke tengah, itu berubah tuh ya teman-teman ya. Jadi frame ke 1 ini usianya yang paling muda ya. Ini kan frame ke 0 ya, ini frame ke 1, ini frame ke 2 ya. Nanti teman-teman silakan coret-coret aja gitu ya, seandainya nanti ada soal atau di latihan atau di UTS, itu teman-teman coret-coret aja gitu. Oke. Kemudian 3 nih, 3 mau masuk. 3 mau masuk. 3 mau masuk tadi kan pakai yang list recently used ya, list recently used, itu yang digunakan paling akhir. Berarti yang nomor 1 ya. Tadi yang masuk ke sini. 3. Nah, setelah itu diupdate lagi kan. Yang berarti posisinya ini dulu, ini baru ini, gitu ya. Ini dulu, baru kemudian ini, baru kemudian. Ketika 0 masuk, 0 masuk. Oh, masuk sini 0 kan. Berarti yang 0 ini menjadi muda lagi kan. Menjadi lebih muda lagi. 4 masuk nggak bisa, berarti 4 gantiinnya yang 2 lah, karena dia yang paling lama. Nah, di sini kan tentunya teman-teman perlu mencatat mana aja yang paling lama. Jadi yang teman-teman catat itu yang paling lama aja. 4 masuk, yang paling lama berubah jadi 3 kan, ini yang paling lama. 2 mau masuk, ya udah berarti gantiin 3. Berarti yang paling lama sekarang mana? Ini ya, 0 ya. 3 masuk ke sini. 0 masuk 4, karena 4 yang paling lama ya. 3 masuk udah ada, 2 masuk udah ada, berarti ini jadi baru-baru ya. Yang lama adalah ini kan. Ketika 1 masuk gantiin yang atas. Jadi ini baru, ini paling baru banget, ini yang paling sedang. Ketika 2 masuk ada, wah ini paling baru. 0 masuk berarti gantiin 3. Ya. 1 masuk, oh dia udah sama,
Tadi sekarang yang paling lama adalah ini ya, 2. 7 berarti menggantikan 2. Ya. Terus 0, 1 ya biasa aja. Berarti kayak gitu. Yang akan menggantikan adalah 1, 0 dan hasilnya adalah 1, 0 dan 7. Nah, dengan menggunakan LRU, page fault-nya lebih sedikit. Tapi tetap aja lebih sedikit daripada Vivo ya page fault-nya. Tapi tetap aja masih lebih banyak daripada Optimum. Ya, teman-teman. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya ternyata yang paling oke adalah yang Optimum. Baru LRU, baru ya Vivo. Gitu ya. Nah, sekarang how to implement. Bagaimana kita mengimplementasikan algoritma-algoritma. Oke, maksudnya ini maksudnya penjelasan tentang LRU ya, saya salah. Bagaimana mengimplementasikan LRU. Oke. Nah, kita bisa menggunakan kalau tadi saya pakai cara counter implementation ya. Kita menggunakan counter. Jadi kita di programming OS kita, di OS programming kita counting aja mana yang umurnya paling lama gitu kan. Terserah ya apakah kita menggunakan nilai yang paling kecil atau bisa juga nilai yang paling besar untuk membuat counter tersebut. Atau bisa juga kita menggunakan stack ya, stack implementation. Stack implementation. Jadi keep a stack of page numbers in a double link form. Kita kalau tadi kan saya pakainya counter, nah, itu juga bisa sebenarnya menggunakan stack. Gitu ya. Nah, tapi karena kita menggunakan stack, setiap kali ada page fault, kita harus mengupdate stack tersebut, gitu ya, mengupdate stack, dan itu dia lebih mahal, more expensive daripada kita menggunakan counter implementation. Kalau pakai counter implementation kita lebih hemat, gitu ya, karena yang kita update cuma sesuai dengan jumlah frame-nya aja gitu ya. Tapi kalau stack enggak. Terus sebenarnya gimana cara jalannya kalau stack? Nah, oke, kita lihat ya reference string-nya. LRU and Optimum are cases of stack algorithm that don't have Belady's anomaly. Nah, jadi sebenarnya tadi Belady's anomaly itu hanya terjadi pada Vivo ya, teman-teman. Hanya terjadi pada Vivo. Nah, untuk fix Belady's anomaly kita menggunakan algoritma Optimum atau algoritma LRU gitu ya. Nah, tapi tetap aja tentu ada trade off ya, yaitu dengan menggunakan stack atau menggunakan counter atau tadi ketika kita menggunakan Optimum kita melihat masa depan, itu tetap ada cost-nya lagi gitu kan, tetap ada cost-nya lagi. Oke, misalnya dari sini ya reference string nih, reference stringnya masih sama. Jadi kita lihat aja ya teman-teman, ini kan nih stack-nya nih, stack before A dan stack after B. Jadi di sini kan ada apa namanya ini ya, keep a stack of page numbers in a doubling form. Jadi kita pakai stack pertama 4 masuk ya, 4 masuk, terus 7 masuk, terus 0 masuk, 1 masuk ya, 1 masuk. Terus kalau kita lihat nih di sini, page reference ketika ada satu page yang di refer, maksudnya gitu ya. Jadi page reference maksudnya ketika ada satu page yang di refer, maka dia harus move it to the top. Jadi page yang di refer tadi kita naikin ke atas dan requires 6 pointers to be changed. Ketika ini kita udah ke atas, maka kita butuh 6 pointer. Ya, dan itu kan costing. Kenapa kita butuh 6 pointer ya? Karena ini stacknya aja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus tambah kita nge-swap ya, pindahin itu kan berarti kita butuh temporary. Berarti kita butuh 6 pointer. Gitu ya, teman-teman. 4, 7, 0. 4, 7, 0. Terus 4, 7, 0 nih masuk nih. 7 terus masuk nih 7. Jadi kita pakai ini. 4 masuk, 7 masuk, 0 masuk, ya. Terus 7 nih sekarang. Udah ada kan? Ini kan? Karena dia 7 udah ada, maka dia swap ke atas. 0 sama 7 dipindahin. Jadi sekarang di sini 7, di sini 0. Gitu ya. Terus 1 masuk. 1 masuk aja paling atasnya. Terus 0 masuk.
0 masuk sini kan, oh berarti di swap nih 0 sama 7, balik lagi sekarang ini 0, ini 7 gitu ya. Terus satu masuk ya udah dia kan udah paling atas ya, karena dia udah paling atas ya udah ditetap di sini gitu ya. Terus dua masuk, yang kosong adalah yang dua kan ya, ya udah masuk ke sini. Terus satu masuk berarti tukeran nih satu sama dua, berarti ini jadi satu, ini jadi dua gitu kan. Terus dua masuk balik lagi tuh, ini jadi dua, ini jadi satu ya, ini dua masuk. Lalu 7 masuk, ketika 7 masuk tadi posisinya 7 di mana ya, saya lupa, oh di sini nih. Nah, mana sih 7? Ya sini ya, nah 7 masuk. Oke, 7 masuk, ketika 7 masuk berarti dia harus ditukar kan. Nah 7-nya harus tukerlah sama 2, 7 tukar sama 2 gitu kan. 7 naik ke atas, terus 210 turun ke bawah, 210 turun ke bawah, tek tek tek, maka 7-nya naik ke atas, 7 ke atas gitu kan. Terus 210-nya turun ke bawah, ini ya, turun ke bawah, set. Terus satu masuk, tuker kan berarti kan, ini jadi 2, ini jadi 1. Terus 2 masuk, balik lagi deh, jadi satu terus jadi 2 gitu ya teman-teman, kira-kira. Jadi apa namanya, prosesnya kayak gitu. Terus jadi stack before-nya itu adalah seperti ini stack before seperti ini, dan stack after-nya adalah seperti ini. Oke. Kemudian apa namanya, nah ini kan tentunya dia memerlukan algoritma untuk approximation juga gitu ya, untuk memperkirakan juga, sehingga LRU ini dia membutuhkan special hardware ya, dan akhirnya hasilnya dia juga masih tetap di bawah yang optimum. Dia butuh suatu reference yang disebut sebagai reference bit. Kemudian ada algoritma lain ya teman-teman. Ini untuk meningkatkan LRU, ada yang disebut sebagai algoritma second change algorithm. Nah, ini silakan teman-teman baca ya, silakan teman-teman pelajari. Ya intinya sih, misalnya reference bit, tadi kan di sini ada reference bit ya, ini reference bit. Nah terus ketika ada apa namanya second change algorithm ini, dilihat gitu kan, semua bit yang 0 ya kita biarin, kalau bit yang 1 itulah yang akan kita replace gitu ya. Misalnya ada page baru gitu kan, masuk yang mana nih, kita cari aja yang bitnya 1 ya, ini kita ubah, terus kita update jadi 0. Jadi ini berubah jadi 0, berubah jadi 0, terus pointernya pindah ke bawah dan seterusnya gitu ya. Itu second change algorithm. Nah kemudian untuk counting algorithm sendiri, dan tadi kan kita menggunakan algoritma untuk counter ya. Nah, itu sebenarnya jelas ada dua ya. Pertama, apakah kita menggunakan yang least frequently used ya, replace page with smallest count, apakah kita replace page itu dengan yang counter paling sedikit, atau yang justru yang most frequently used ya, based on the argument that the page with the smallest count was probably just brought in and has yet to be used. Jadi hujahnya, jadi atau alibinya atau hujah ya, hujah atau alasannya kenapa sih kita pakai most frequently used algorithm gitu. Karena untuk yang most frequently used algorithm ini based on the argument that the page with the smallest count, jadi page itu dengan counter yang paling kecil itu bisa jadi itu apa namanya, page yang baru aja datang gitu ya, probably just brought in, dia baru aja masuk, and has yet to be used, dan bisa jadi itu dia akan dipakai sesaat lagi gitu ya. Gitu. Nah ini
variasi-variasi gitu ya dalam. Kemudian ada juga algoritma page buffering dan seterusnya. Oke, nah itu kira-kira teman-teman mengenai algoritma page replacement ya. Jadi di dalam week ke-5 dan week ke-6 itu memang cukup banyak yang dipelajari ya, mengenai paging, mengenai addressing, kemudian scripting, kemudian sekarang ke memory allocation ya. Sekarang ini pembahasan yang terakhir mengenai allocation of frame. Ya, allocation of frame. Each process needs minimum number of frame. Jadi number frame itu kan setiap proses itu kan misalnya memiliki beberapa page gitu ya. Satu proses memiliki beberapa page. Page ini kan sebenarnya ya besarnya sama dengan frame kan. Nah, berarti setiap satu proses itu membutuhkan minimum jumlah frame. Ya, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada 6 page untuk menghandle move instruction. Misalnya, instruction is 6 bytes, may span 2 pages to handle from, 2 pages to handle to. Jadi intinya ya kita butuh sekian banyak frame untuk menghandle satu proses, gitu ya. Maksimum itu apa? Ya kalau minimum yang dibutuhkan untuk satu proses, gitu kan, frame-nya itu. Maksimumnya adalah total frame di sistem. Total frame di dalam sistem kita ada berapa? Nah, untuk skema mengalokasikan ini ada 2 jenis, ada yang fixed allocation, ada yang priority allocation. Tapi banyak juga sih skema-skema yang lain. Tapi yang kita pelajari di sini hanya yang fixed allocation ataupun yang priority allocation. Kalau yang fixed allocation itu gimana? Yang fixed allocation itu yang dia sifatnya ini kan ada yang fix, ada yang priority ya. Sementara sekarang yang fix sendiri, fix itu bisa equal, bisa juga proporsional, gitu ya. Nah, proporsional ini bukan berarti dia tidak fix ya. Dia proporsional tapi dia fix juga. Oke, sekarang yang equal dulu. Yang equal itu maksudnya gimana? Misalnya if there are 100 frames, misalnya ada 100 frame dan juga 5 proses, maka setiap prosesnya dapat 20 frame. Nah, itu untuk yang fix allocation ya. Keep some as free frame buffer pool. Jadi ya intinya kalau ada 5 proses, ada 100 frame, ya udah masing-masing proses dapat 20 frame. Problemnya adalah jumlah page dalam setiap proses itu berbeda-beda kan. Nah, sehingga di sini terjadi ketidakbijakan ya. Jadi tidak bijak. Sehingga untuk membuat ini menjadi lebih bijak, kita menggunakan alokasi yang bersifat proporsional ya. Jadi kita mengalokasikan emang according to the size of process. Emang benar-benar based on ukuran dari proses itu. Gitu ya. Contohnya di sini misalnya memorinya ya, kita baca di sini ya, SI size of process, ini size-nya ada 10, ada 127 ya, S1 dan S2 10 dan 127. Ini size dari prosesnya teman-teman. M-nya adalah total frame, maka allocation-nya adalah SI per S, jadi 10 per gitu ya, misalnya ini S1-nya berapa, dibagi dengan S besar adalah jumlah S, jadi 10 ditambahkan 137 ya, 10 per 137 dikali frame-nya 4. Nah, berarti kira-kira untuk AI atau untuk allocation yang pertama itu kita kasih 4 frame, dan untuk allocation yang kedua kita kasih 57 frame. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya lebih enak gitu ya. Untuk proses-proses yang lebih besar itu kita alokasikan dia lebih banyak frame-nya gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada global versus local allocation. Nah, ini silakan teman-teman pelajari yang dimaksud dengan global allocation itu kayak gimana, yang dimaksud dengan local replacement itu kayak gimana. Reclaiming pages juga, jadi kita nge-reclaim lagi gitu ya page-nya yang udah kita buang, terus gimana caranya kita nge-reclaimnya. Ini ada contohnya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi
Uh, saya rasa materi yang perlu saya jelaskan kira-kira sampai situ, teman-teman. Sisanya yang belum saya jelasin, minta tolong teman-teman untuk mempelajarinya sendiri, ya. Kemudian apa namanya, untuk materi-materi praktikumnya juga silakan teman-teman pelajari, dan nanti saya coba buat trigger lagi ya di Skele. Mungkin triggernya sama seperti kelas-kelas yang lain, tapi mohon teman-teman kerjakan gitu, sehingga nanti bisa latihan gitu ya sebelum UTS. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita tutup kelas penggantinya? Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, sekali lagi ya, saya sampaikan UTS-nya ada kuis dan juga ada tugas yang take home. Ya, yang kuisnya itu sesuai dengan kuis yang di Skele ya, tipe-tipe soalnya. Kemudian untuk yang take home itu berarti lebih banyak bersifat praktikum ya. Itu macam-macam sih, bisa scripting, bisa async language, atau bisa juga latihan-latihan algoritma-algoritma yang tadi ya. Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan di luar kelas bisa menghubungi dosen atau ada asdos. Ya, kebetulan asdosnya itu kebetulan nggak ada ya, kita nggak ada asdos jadinya beberapa minggu yang lalu itu udah sempat saya coba ya asisten yang setelah mendaftar gitu ya, tapi sepertinya memang belum ada yang rezeki gitu ya, belum ada yang jodoh, jadi kita nggak ada asdos ya untuk saat ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ke email aja ya ke dosen, atau mungkin via Skele boleh. Kalau untuk materi SOSI dengan OS sendiri mirip nggak ya Pak? Apakah nggak apa-apa kalau kita nanya ke Asdos OS? Gimana? Eh, Mata kuliah OS-nya Ilkom dengan mata kuliah SOSI-nya SI itu jauh nggak ya Pak materinya? Jadi apakah sebenarnya kalau kita nanya ke Asdos OS-nya Ilkom itu sebenarnya sama aja gitu materinya? Oh iya, boleh aja. Kalau gitu mah boleh aja. Sebenarnya materinya, kalau materinya sih sebenarnya sama ya, cuma bedanya yang Ilkom itu lebih dalam aja gitu. Gitu sih Faris. Baik Jadi Pak, yang Ilkom itu lebih dalam. Jadi tapi kalau yang inti-intinya gitu ya, itu sih tetap sama. Gitu. Pertama Ilkom lebih dalam, yang kedua apa namanya, jadwalnya atau BRP-nya gitu ya, itu mungkin sedikit berbeda. baik Pak, sama mau nanya dikit lagi tentang UTS Pak. Itu berarti UTS-nya tadi yang bagian take home-nya tentang programming sih ya Pak? Kemungkinan besar ya tentang itu, tapi bukan hanya teknik programming ya, bukan itu yang kita cari, tapi lebih ke scriptingnya, kemudian latihan-latihan yang teman-teman udah kerjain gitu ya, terus ya tentang bab apa addressing, dan juga bagian tentang apa namanya sekarang nih virtual memory. Nah itu dicoba aja ininya, latihan apa namanya demonya itu. Jadi demo-demo yang ada dari week 0 sampai week 5 itu, week 5 atau week 6 gitu ya, saya lupa. Pokoknya sampai virtual memory lah ya. Gitu. Itu silakan dicoba-coba. Baik Pak, kalau untuk komponen nilainya apakah bisa apakah ada di BRP Pak untuk pembagian kuis dan take home-nya ini? Kayaknya belum ada ya di BRT. Itu juga belum fix sih mengenai komponen nilainya. Nanti bisa dilihat aja mungkin pas UTS kali ya, Faris ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Faris ya. Oke, gimana teman-teman? Puasanya lancar? Ini di tempat saya hujan nggak berhenti-berhenti. Ya udah. Oke, kalau gitu mungkin kita akhiri ya perkuliahan pengganti kali ini. Alhamdulillah lancar.
Ya, sip. Kasih ya, kasih. Alhamdulillah lancar ya puasanya. Saya udah batal 2 kali. Setiap maghrib ya, saya batal tiap maghrib. Ya udah, gitu aja terus saya ngejais. Kalau gitu, udah dulu ya. Ini kalian pada senyum-senyum aja ya. Ya udah gitu aja ya teman-teman ya. Silakan pelajari materinya. Good luck untuk UTS-nya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih ya, Pak. Josia, Izin live ya Pak. Faris. Ya, sama-sama. Kamu halus banget, Faris. Terima kasih, Pak. Terima kasih.